Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di channel MI Nurul Daman Sri Kertosono. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, yaitu subtema 1, penyesuaian diri tumbuhan dan hewan dengan lingkungan. Untuk bagian A yaitu adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi dibedakan menjadi 3 macam, yakni adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Berikut penjelasannya. Nomor 1 yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh terhadap lingkungan. Beberapa contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan sebagai berikut. A yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan yang hidup di daerah kering disebut xerofit. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus. Bentuk daunnya termodifikasi menjadi duri dan batangnya berdaging untuk menyimpan air. Batangnya berfungsi mencegah keluarnya air secara berlebihan. Kaktus juga memiliki akar yang panjang dan meluas menyebar ke dalam tanah agar bisa menjangkau daerah air hingga jauh. Untuk bagian B yaitu tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah eceng gondok dan teratai. Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit. Tumbuhan hidrofit memiliki bentuk dan fungsi khusus agar mampu bertahan hidup di air. Teratai berdaun lebar dan tipis. Permukaan daun yang lebar dan tipis memudahkan terjadinya penguapan. Dengan demikian, tumbuhan teratai tidak akan busuk walaupun terendam air. Selain itu, teratai mempunyai saluran udara pada batangnya. Eceng gondok mempunyai pelepah daun dengan rongga-rongga udara. Rongga udara tersebut berfungsi sebagai tempat udara sehingga eceng gondok dapat mengapung di air. Eceng gondok untuk memperbesar penguapan juga melakukan gutasi. Gutasi adalah pengeluaran tetes air melalui ujung daun. Untuk bagian C yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab seperti tumbuhan paku dan lumut. Tumbuhan higrofit melakukan adaptasi dengan menyesuaikan jumlah stomata dan jumlah daunnya untuk menjadi lebih banyak, tipis dan lebar, agar mampu mengeluarkan air dan tumbuhan tidak membusuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk adaptasi menyesuaikan fungsi bagian tubuh tumbuhan terhadap lingkungan. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan sebagai berikut. Yaitu A. Tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga dengan bentuk yang indah dan warna bervariasi. Hal ini agar berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Untuk bagian B yaitu beberapa jenis tumbuhan menghasilkan aroma dan bau yang khas sehingga menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada beberapa tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Yang kedua ada tumbuhan putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Pasti dari kalian mungkin ada yang pernah memegang putri malu. Ketika disentuh pasti akan mengatupkan daunnya. Yang terakhir ada kantong semar, yaitu akan memakan hewan yang jatuh ke dalam kantongnya. Baik, itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.